Halo sobat, kembali lagi ke channel MKR Mount Climbing. Kali ini saya dengan 13 teman pendaki ingin berbagi cerita dan pengalaman ke teman-teman semua mengenai pendakian Gunung Ceremai. Gunung yang kali ini kita daki ialah Gunung Ceremai via Apui yang terletak di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Sebelum melakukan pendakian, seperti biasa kita packing terlebih dahulu untuk memastikan peralatan apa saja yang harus kita bawa. Karena di pendakian kali ini kita berjumlah 14 orang, termasuk saya ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan peralatannya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Terkait dengan mempersiapkan peralatan, kita juga wajib ya untuk menjaga kesehatan agar kondisi badan kita selalu fit ketika melakukan pendakian. Oke, setelah persiapan sudah terlengkapi, berikutnya adalah menjaga kondisi badan dengan beristirahat yang cukup untuk mempersiapkan pendakian di esok hari. Setelah beristirahat yang cukup, kita melakukan perjalanan menuju Balai Desa Apui dengan menggunakan kendaraan motor, dan sampailah kita di parkiran pendaki. Di sini semua pendaki yang membawa kendaraan hanya bisa diparkirkan di Balai Desa Apui, karena akses jalan menuju base camp atau yang biasa kita sebut berod masih dalam perbaikan. Jadi semua kendaraan yang diparkirkan di Balai Desa Apui. Oke, setelah semua kendaraan kami parkirkan, kami pun bersiap untuk melakukan perjalanan menuju base camp. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya tidak melampirkan estimasi dan biaya perjalanan, karena mungkin sebagian besar teman-teman pasti sudah pernah ke sini. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, bisa tanyakan langsung ya di kolom komentar. Karena akses jalan menuju base camp sedang diperbaiki, kami pun sepakat untuk menyewa mobil pick up untuk mempersingkat waktu perjalanan yang lumayan jauh. Dan tentunya kita bisa menghemat waktu 2 jam perjalanan menuju base camp. Di tengah perjalanan menuju base camp, dengan medan yang berkelok-kelok dan sedikit menanjak, teman juga akan disuguhkan pemandangan, dimulai dari perkebunan warga hingga hamparan bukit-bukit yang indah dan eksotis. Baru coy. Beb, kamu tega sih doanya dulu. Setelah setengah perjalanan yang dilalui dengan menggunakan mobil pick up, kami pun mulai melakukan perjalanan menuju base camp dengan berjalan kaki. Sedikit pemanasan berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 15 menit, kami pun sampai di base camp.
Setelah sampai di base camp, kami beristirahat sejenak sembari menunggu teman kita yang sedang melakukan pendaftaran SIMAKSI. Tidak lupa, sebelum melakukan pendakian, kita wajib ya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ayo. Mangga Jironi. Waktu menunjukkan pukul 8.30, dan itu artinya kita harus bersiap untuk memulai pendakian. Pendakian dimulai dari base camp. Medan menuju pos 1 tidaklah begitu sulit. Trek yang landai dan lebar, dengan didominasi tumbuhan yang lebat dan tanah yang berbatuan. Ada perubahan yang saya lihat di jalur Apuy. Ketika bulan Januari yang lalu saya ke Apuy. Dulu base camp Brod adalah pos 1, tapi sekarang Brod hanyalah berupa base camp dengan warung yang sudah tertata rapi. Sedangkan pos Arban yang dulunya pos tua berubah menjadi pos 1. Dan Tegal Pasang yang dulunya pos layangan kini berubah menjadi pos 2. Ya mahal ni konon. Dengan melangkahkan kaki setapak demi setapak, akhirnya kita pun sampai di pos Arban. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 dengan jarak kurang lebih sekitar 0,9 km dan waktu tempuh sekitar 45 menit, kita sampai di pos 1 Arban. Waktu menunjukkan pukul 9.15. Mancing mania ada bos. Mancing mania ada bos. Mancing mania. Mancing mania mantap. Inilah sang maestro kita, Dedi Dadu. Oke guys, sampai pos 1 juga nih. Mantap. Setelah beristirahat, kami pun memulai perjalanan kembali. Waktu menunjukkan pukul 10. Rehatnya lama sekali. Trek dari pos 1 menuju pos 2 awalnya landai. Namun, berselang beberapa meter, trek pun menjadi menanjak. Dengan didominasi akar pepohonan dan tanah yang bergembur, mengasihkan. Mengasihkan. Tanjakan demi tanjakan kita lalui. Medan yang terus menanjak akan membuat kita betah semangat. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 terbilang jauh, sehingga seseringkali kita beristirahat di tengah perjalanan.
power bank. Dari trek yang terus menanjak sampai trek yang landai, kami terus berjalan. Dari trek yang terus menanjak sampai trek yang landai, kami terus berjalan. Waktu menunjukkan pukul 11.30. Hingga beberapa meter kemudian barulah kita sampai di pos 2. Di sini kami beristirahat cukup lama. Sembari menunggu kelompok yang lain, kita makan siang untuk mengisi tenaga. Jam 1 siang barulah kita memulai perjalanan kembali untuk menyusul kelima teman kita yang sudah duluan berangkat menuju pos 3. Medan yang akan kita lalui masih sama pada sebelumnya, sedikit landai tapi banyak tanjakannya. Di sini kakak Puput mulai merasakan kram, sehingga kita beristirahat dan memberikan pertolongan pertama untuk memulihkan kaki yang kram. Setelah pulih, kakak Puput melanjutkan kembali perjalanannya. Trek masih sama pada sebelumnya, langkah demi langkah kita lewati. Kakak. Halo. Halo guys. Awas tuh. Masih strong guys. Trek masih sama pada sebelumnya, langkah demi langkah kita lewati. Hingga beberapa meter kemudian barulah kita sampai di pos 3. Di pos ini lumayan banyak yang mendirikan tenda, padahal puncak masih sangat jauh. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Mungkin mereka punya strategi yang lain untuk menggapai puncak Ciremai. Jam 2 siang kita sudah sampai di pos 3, dan tidak lupa juga kita beristirahat.
Setelah 15 menit beristirahat, barulah kita memulai perjalanan kembali untuk mengejar teman kita yang sudah di depan. Kali ini medan yang ditempuh tidak terlalu menanjak. Trek yang cukup landai dengan dominasi akar pepohonan dan tumbuhan yang rindang membuat saya bersemangat untuk melangkahkan kaki menuju pos 4. Namun, apa daya keinginan untuk menggapai pos 4 terkalahkan oleh kehendak alam. Alam memang tidak bisa diprediksi. Di tengah perjalanan menuju pos 4, hujan pun turun dengan deras. Alhasil, kita memasang bivak untuk berteduh. Kita tidak bisa memaksakan perjalanan di saat hujan deras, sebab trek yang menanjak disertai hujan deras akan lebih berisiko dari biasanya. Setelah hujan reda, trek pun berubah. Tanah yang basah dan sebagian kecil air yang mengalir dari atas ke bawah membuat langkah ini semakin melambat. Setelah kita melalui trek yang basah dan licin, barulah kita sampai di pos 4. Namun, setelah sampainya di pos 4, saya tidak menemukan teman saya yang berangkat duluan. Dari situ saya mulai cemas. Di mana kelima teman saya?